Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua, silahkan dipimpin untuk berdoa ya. Ya, doanya selesai. Nah, siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, pada minggu kemarin kita belajar mengenai pemanasan global. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sel. Sebelumnya, anak-anak ibu sudah baca atau belum apa itu sel? Ya, sel merupakan satuan atau unit kehidupan terkecil dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang tersusun oleh satu sel disebut makhluk hidup uniseluler. Jadi, yang termasuk makhluk hidup yang bersel satu adalah bakteri dan ganggang hijau biru. Nah, kemudian berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Siapa yang tahu prokariotik itu apa? Ya, prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Kemudian, untuk yang eukariotik yaitu sel yang memiliki membran pelindung material dari inti. Kemudian, sel dibedakan menjadi 3 bagian utama: membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Apa itu membran sel? Membran sel atau membran plasma merupakan bagian yang membungkus sel seluruh sebelah luar. Bagian yang membungkus sel sebelah luar yang berfungsi mengatur keluar masuknya zat dari luar dan ke dalam sel dan melindungi seluruh isi sel. Kemudian yang sitoplasma merupakan cairan yang mengisi ruang antara membran sel dan inti sel. Yang terakhir nukleus. Nukleus adalah bagian sel yang berukuran sangat besar. Nah, untuk itu, Ibu mau nanya, kalian mau Ibu kasih tugas sendiri-sendiri atau berkelompok? Iya, Feby. Ya, berkelompok ya. Yang lain gimana? Apakah berkelompok atau sendiri-sendiri? Ya, karena yang memilih berkelompok lebih banyak dari yang sendiri-sendiri, maka ibu akan memberikan tugasnya secara berkelompok. Nah, kemudian yang di sebelah kanan itu kelompok 1 dan yang sebelah kiri kelompok 2. Jadi, nanti ibu akan membagikan tugasnya. Ibu tulis di papan tulis bahwa kalian harus bisa membedakan sel eukariotik dan sel prokariotik. Jadi nanti di mana ibu tulis struktur-strukturnya, kemudian ibu tulis sel eukariotik dan prokariotiknya di atas. Nanti kalian tinggal mengisi apakah misalnya di membran selnya itu di prokariotiknya ada, tapi di eukariotiknya tidak ada. Jadi nanti seperti itu saja ya. Nanti kalian diskusi terlebih dahulu untuk sebelum maju ke depan harus diskusi dulu dengan kelompoknya agar jawabannya itu tidak asal-asalan. Nah, baiklah, silakan didiskusikan terlebih dahulu apa saja yang membedakan sel prokariotik dan sel eukariotik.
Nah, berhubung waktunya sudah habis, maka untuk kelompok 1 bersiap-siap ya untuk maju ke depan mengisi tabel perbedaan antara sel eukariotik dan prokariotik. Nah, untuk kelompok 1 silahkan maju ke depan sebagai perwakilan untuk mengisi tabel di atas. Untuk teman-temannya diperhatikan ya. Nanti setelah temannya yang di depan sudah siap mengisi di papan tulis, maka kita akan koreksi terlebih dahulu. Ya, sudah Rohai. Ya, gimana teman-temannya? Gimana kelompok 2? Apakah yang diisi dengan Rohai di atas sudah benar atau masih salah? Ya, benar ya bahwa yang diisi Rohai itu sudah sesuai dengan perbedaan yang ada pada sel eukariotik dan prokariotik. Selanjutnya, untuk kelompok 2 sebagai perwakilan untuk mengisi tabel perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik. Silahkan kepada kelompok 2 untuk mengisi tabel di depan. Nah, sudah. Gimana kelompok 1? Apakah sudah benar atau masih salah yang diisi oleh temannya di kelompok 2? Ya, benar ya. Berarti anak-anak ibu sudah paham bahwa banyak sekali perbedaan antara sel eukariotik dan sel prokariotik. Baiklah, untuk anak-anak ibu silakan kembali ke tempat duduknya. Berhubung waktu kita sudah mau habis, maka kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Sebelumnya, anak-anak ibu, apa yang ibu ajarkan tadi, jika sudah di rumah maka pelajarannya harus diulang-ulang. Nah, karena jam pelajaran kita sudah habis, maka kita tutup pelajaran kita dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.